Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Hasanah, NIM E2018-2266 dari kelas Ekonomi Syariah 6, kelompok 4 Perekonomian Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan teori konsumsi serta pengertian perilaku konsumen. Yang pertama yaitu untuk fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi di sini yaitu kurva yang menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, untuk persamaan fungsi konsumsi sendiri yaitu C sama dengan A plus B plus A plus B Y, di mana C di sini adalah konsumsi rumah tangga, A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional sama dengan 0, B adalah hasrat atau kecenderungan konsumsi marginal, dan Y adalah pendapatan yang siap dikonsumsi. Untuk selanjutnya yaitu teori konsumsi. Untuk teori konsumsi di sini ada 4 teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori Keynes, di mana teori Keynes di sini yaitu mengandalkan analisis statistik dan membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Di mana untuk dugaan-dugaan tersebut ada 3 poin. Yang pertama yaitu bahwa kecenderungan konsumsi marginal atas jumlah yang dikonsumsi dalam setiap pendapatan adalah antara 0 dan 1. Dan poin yang kedua yaitu rasio konsumsi terhadap pendapatan, yaitu yang disebut dengan kecenderungan rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dan untuk poin yang terakhir yaitu pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting, sedangkan suku bunga di sini memiliki peranan yang tidak penting. Untuk teori yang kedua yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen. Teori ini dikemukakan oleh M. Friedman, di mana M. Friedman di sini menggolongkan masyarakat menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu golongan masyarakat yang mempunyai pendapatan permanen dan golongan masyarakat yang memiliki pendapatan sementara. Yang dimaksud pendapatan permanen di sini yaitu ketika seseorang memiliki pendapatan secara periodik seperti halnya gaji, upah, dan lain-lain. Sedangkan untuk pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan, seperti halnya misalnya seorang kuli, dia mendapatkan gaji sesuai dengan yang dia kerjakan dan apa yang dia kerjakan. Untuk yang selanjutnya yaitu teori dengan hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani. Di sini teori ini menjelaskan bahwa pola konsumsi manusia itu berdasarkan pada pendapatan sesuai dengan siklus di masa hidupnya. Maksudnya siklus di masa hidup ini seperti ketika pendapatan seseorang ketika dia tua, muda, dan usia menengah itu tidak sama. Selanjutnya yaitu teori yang terakhir, teori dengan hipotesis pendapatan relatif. Teori ini dikemukakan oleh James Duxbury, di mana teori ini didasarkan kepada 2 dugaan atau 2 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu tingkat konsumsi bersifat interdependensi terhadap tingkat pendapatan tinggi dan kebiasaan sebelumnya. Nah, untuk di sini tingkat pendapatan juga dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Untuk yang dugaan yang kedua yaitu tingkat konsumsi bersifat irreversible. Artinya, apapun yang terjadi ketika pendapatan naik belum tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi ketika pendapatan turun. Untuk poin yang terakhir yaitu tentang perilaku konsumen. Untuk pengertian konsumen sendiri di sini yaitu salah satu unit pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang digunakan baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun untuk orang lain. Sedangkan untuk perilaku konsumen sendiri yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang atau jasa ekonomis yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.